Langkah ketiga adalah merampingkan kurikulum. Dilakukan setelah lembaga dan program studi telah menyepakati konstruksi kurikulum Merdeka Belajar yang diinginkan. Sebagaimana dikemukakan dalam video sebelumnya, perampingan ditujukan untuk memberikan ruang bagi kurikulum, memuat opsi mata kuliah, dan kegiatan Merdeka Belajar yang akan ditawarkan kepada mahasiswa. Prinsip yang harus diperhatikan dalam perampingan adalah perampingan tidak boleh mengurangi ketercapaian CPL minimum Sarjana Terapan Agribisnis. Pengurangan harus dianggap memindahkan sebagian upaya mencapai capaian pembelajaran lulusan keluar Politeknik WBI dengan asumsi bahwa dengan melaksanakannya di luar Politeknik WBI, hasil yang akan dicapai lebih efektif. Merampingkan juga membuka peluang untuk memperoleh kedalaman kajian yang kita tidak bisa lakukan sendiri, atau kita memperoleh pengkayaan kajian dan perluasan wawasan yang tidak bisa dilakukan oleh prodi, serta meningkatkan efektivitas pencapaian CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Dalam prakteknya, perampingan dilakukan dengan menggeser mata kuliah yang tidak ada expertnya keluar dari program studi, menggabungkan muatan mata kuliah agar lebih kompak, atau merubah bentuk mata kuliah menjadi mata kuliah yang lebih efektif untuk dioperasikan dalam bentuk lain. Memandu rapat untuk melakukan perampingan akan sangat mudah bila kita mempersiapkan matriks yang sudah kita siapkan sebelumnya, yaitu matriks kajian CPL dan MK. Setelah memperoleh gambaran kemampuan program studi untuk dapat melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar yang didasarkan pada konsideran yang membatasi program studi untuk dapat melakukan semua kegiatan Merdeka Belajar, maka program studi mulai dapat menggagas untuk melaksanakan kegiatan diskusi yang lebih mengarah pada modifikasi kurikulum yang ada untuk dapat mengikuti kurikulum Merdeka Belajar. Dan untuk itu, yang pertama harus dilakukan oleh program studi adalah memodifikasi tabel matriks yang sudah disiapkan yang menghubungkan antara CPL, MK, dan kajian yang sebagaimana tampak di sini. Program studi memasukkan komponen-komponen dari kegiatan Merdeka Belajar. Yang pertama adalah komponen kegiatan penawaran mata kuliah program studi lain di dalam PT, di dalam perguruan tinggi, dan juga mata kuliah lain di luar PT. Setelah itu dimasukkan pula mata kuliah atau kegiatan kampus Merdeka yang berupa internship. Kebetulan di tempat kami dilakukan 2 kali, internship 1 dan 2, lalu kemudian kegiatan pengabdian masyarakat atau KKN tematik, kegiatan proyek mandiri, dan kewirausahaan mandiri. Keempat kegiatan ini merupakan kegiatan yang telah disepakati sebagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh program studi agribisnis dalam jangka pendek. Oleh karena itu, hanya kegiatan ini saja yang dimunculkan dalam tabel untuk mempersiapkan kurikulum Merdeka Belajar. Kegiatan pertama yang dapat dilakukan program studi dalam pembahasan kurikulum Merdeka Belajar adalah memetakan ulang, membahas dan mengevaluasi setiap capaian pembelajaran dari setiap mata kuliah berdasarkan informasi dari RPS maupun silabi yang telah dimiliki oleh prodi untuk menetapkan mata kuliah apa saja yang secara prinsip dapat dikeluarkan dari mata kuliah inti program studi tanpa mengurangi potensi pencapaian kompetensi sebagaimana digariskan oleh KKNI pada level 6 Sarjana Terapan. Bagian yang kuning ini menyatakan peta baru dari mata kuliah yang dianggap menentukan ketercapaian CPL sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada level 6. Akhirnya diperoleh bahwa misalnya seperti ini, mata kuliah fisika dianggap tidak mempengaruhi banyak ketercapaian program studi untuk menghasilkan lulusan pada level 6. Oleh karena itu, SKS mata kuliah ini dihapuskan dari komposisi SKS mata kuliah program studi yang berwarna kuning. Demikian selanjutnya
sampai dengan seluruh mata kuliah telah dipetakan, sehingga diperoleh pada akhirnya hanya 94 SKS yang cukup untuk bisa mencapai capaian pembelajaran minimum seorang sarjana terapan agribisnis. Demikian dilakukan pada semua mata kuliah yang berada di lajur berwarna abu-abu, lalu kemudian dipindahkan ke lajur berwarna kuning yang merupakan peta baru dari mata kuliah yang dioperasikan program studi yang dijamin akan dapat mencapai capaian pembelajaran minimum dari kerangka kualifikasi nasional Indonesia untuk level 6 sarjana terapan. Tapi itu tidak dicapai sendirian karena dia harus digabungkan dengan 13 SKS mata kuliah yang berasal dari program studi yang berbeda di dalam perguruan tinggi atau mata kuliah yang berasal dari lintas program studi dalam perguruan tinggi. Setelah memahami prinsip perampingan dan mempersiapkan matriks kajian CPL dan MK, program studi sudah dapat memulai melakukan pembahasan bersama dengan para dosen dan melakukan tindakan menyusun kurikulum dengan CPL minimum. Dalam pembahasan, sering kita diarahkan pada 3 opsi terkait keberadaan mata kuliah, yaitu membongkar pasang capaian pembelajaran mata kuliah untuk memperoleh kondisi yang paling efisien, lalu dipaksa atau didorong untuk melakukan merger mata kuliah yang juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi atau mencapai efisiensi tertentu, atau bahkan memunculkan mata kuliah baru. Pada kasus kami di Politeknik WBI, kami hingga akhir perumusan tidak merumuskan mata kuliah baru. Setelah terbentuk kurikulum dengan CPL minimum, maka Prodi dapat mulai untuk mendata dan menyusun kumpulan mata kuliah dari prodi lain di dalam PT untuk menjadi opsi merdeka belajar bagi mahasiswa. Mata kuliah-mata kuliah yang dipilih adalah mata kuliah yang tidak bisa dilakukan oleh prodi secara sendiri karena tidak memiliki keahlian, atau dapat meningkatkan kedalaman kajian bila diambil dari program studi lain, atau dapat memperluas wawasan mahasiswa. Penerapannya tidak bisa dilakukan dalam satu blok. Dalam kasus kami menawarkannya dalam beberapa semester. Kembali ke tabel matriks kajian capaian pembelajaran dan mata kuliah yang kita gunakan, kita dapat melihat ada beberapa mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi di dalam perguruan tinggi. Salah satu diantaranya itu adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen tentu akan sangat baik apabila diampu oleh program studi akuntansi perpajakan, karena program studi agribisnis hortikultura tidak memiliki expert untuk bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih baik. Mata kuliah yang ditawarkan dari program studi lain di dalam perguruan tinggi tersebar di sepanjang semester 2 hingga semester 6. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk memilih berbagai mata kuliah di sepanjang semester 2 hingga semester 6. Jumlah mata kuliah yang ditawarkan dari program studi lain di dalam perguruan tinggi berjumlah 39 SKS. Selanjutnya, apa yang dilakukan dengan mata kuliah yang digeser dari lajur program studi? Dan bagaimana kegiatan merdeka belajar yang 4 itu dipetakan dalam kurikulum? Setiap mata kuliah yang digeser dari mata kuliah inti program studi dan di luar mata kuliah dari program studi lain dalam perguruan tinggi harus dipetakan kembali. Apakah sama sekali tidak berpengaruh dalam pembentukan CPL atau masih dapat dianggap sebagai penguatan dan pengkayaan CPL-nya, atau mungkin pendalaman, kajian, dan perluasan wawasan. Bila berdasarkan pertimbangan program studi, mata kuliah tersebut tidak dapat menjadi pengkayaan wawasan dan program studi juga tidak memiliki sumber daya yang ahli untuk mengampu mata kuliah tersebut, maka mata kuliah tersebut dapat dipindahkan pada kelompok mata kuliah yang dapat ditempuh di luar perguruan tinggi. Tapi tentunya hal ini harus didasarkan pula pada ketersediaan kerjasama dengan perguruan tinggi yang menyelenggarakan mata kuliah tersebut. Selain itu, bila mata kuliah tersebut dianggap dapat memperkaya dan memperluas kasaran lulusan,
dan dapat dirubah bentuknya menjadi bagian dari 4 kegiatan kampus Merdeka, yaitu KKN, internship, proyek mandiri, dan kewirausahaan mandiri, maka mata kuliah tersebut dapat dimuat sebagai elemen bagi kegiatan kampus Merdeka. Sebagai contoh, mata kuliah teknologi kultur jaringan ini dan mata kuliah precision farming yang sebelumnya adalah mata kuliah keterampilan khusus penciri program studi, karena capaian mata kuliah ini tidak banyak menentukan ketercapaian CPL agribisnis secara minimum, namun dianggap mata kuliah ini masih dapat memperluas khasanah teknologi masa depan buat mahasiswa agribisnis, maka mata kuliah ini diimplementasikan dalam kegiatan internship sebagai salah satu kegiatan Merdeka Belajar. Dalam awal penerapan kurikulum Merdeka Belajar, memang program studi agribisnis hortikultura belum akan menawarkan mahasiswa untuk mengambil 20 SKS mata kuliah di perguruan tinggi lain. Walaupun kita telah memetakan 20 SKS mata kuliah yang diharapkan dapat ditempuh oleh mahasiswa di perguruan tinggi lain. Ini belum termasuk mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi mitra bila ada. Nah, menginisiasi upaya ini baru dilakukan dengan memulai pertukaran dosen untuk mengampu topik-topik tertentu mata kuliah. Hal ini disebabkan tidak mudah untuk menyelaraskan informasi CPMK dari masing-masing MK yang ditawarkan perguruan tinggi mitra. Diperlukan waktu lebih panjang untuk dapat membangun peta mata kuliah yang suportif pada minat yang ditekuni oleh mahasiswa. Nah, selebihnya bila mata kuliah tersebut tidak memiliki kontribusi yang cukup dalam pencapaian CPL dan sudah tidak bisa dialihkan dalam bentuk kegiatan yang lain dalam kegiatan Merdeka Belajar, maka apa boleh buat mata kuliah tersebut akan sama sekali dihapuskan dari kurikulum.